Ketika mendengar lagu Anak Kera, mungkin hayalan kita hanya mengatakan bahwa lagu ini ya have fun saja, jenaka saja, tidak memiliki arti. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsa dimana saja berada, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisis lagu Rhoma Irama yang terbaru yang berjudul Anak Kera. Sebetulnya itu lagu lama, cuma dinyanyikan ulang menggunakan aransemen yang baru, kemudian lirik sama, dibuat dengan aransemen yang agak kekinian sehingga musiknya itu agak lebih fresh, sehingga membuat telinga kita ingin berlama-lama mendengarkan lagu ini. Kalau yang belum menyaksikan, silahkan dikunjungi di YouTube GP Record. Di situ ada lagu terbaru Raja Dangdut Rhoma Irama yang berjudul Anak Kera. Sahabat Forsa dimana saja berada, ketika mendengar lagu Anak Kera, mungkin hayalan kita hanya mengatakan bahwa lagu ini ya have fun saja, jenaka saja, tidak memiliki arti. Tapi ketika kita dengarkan dengan seksama, lagu ini ternyata memiliki pesan moral. Pesan moral apa? Yaitu kita harus menyayangi binatang. Binatang yang dimaksud adalah kera, tapi dengan makna substantif, yaitu bersifat umum. Hewan apapun itu harus kita sayangi. Nah, jadi Rhoma Irama mengajak kita untuk menyayangi binatang itu dengan gaya storytelling. Jadi bercerita seekor anak kera yang nakal tetapi sangat jenaka. Diceritakan dari awal siapa itu kera itu, kemudian dia bermain-main hingga kemudian sampai ke tepi pantai, tidak tahu arah pulang. Untung ada seorang nelayan yang waktu itu membantu dia untuk pulang ke habitatnya. Ini mengandung arti bahwa pertama, tempat hewan itu adalah pada habitatnya. Kita tidak boleh untuk mengeksploitasi hewan. Kita tahu Indonesia sekarang banyak sekali hewan-hewan yang dieksploitasi, terutama kera ini yang dinyanyikan oleh Pak Haji Rhoma Irama. Kera ini banyak dieksploitasi dengan menggunakan sebuah seni masyarakat yang bernama adalah topeng monyet. Ya, mungkin sahabat tahu, topeng monyet itu, kera-kera itu dijadikan sebagai bahan tontonan, kemudian tidak diberikan hak-haknya sebagai hewan. Misalnya saja terlalu capek dia bekerja, kemudian membawa-bawa barang yang menurut pengetahuan kita tidak pantas untuk dibawa oleh para kera. Ini yang menjadikan lagu Rhoma Irama itu kok agaknya cocok dengan potret bagaimana hewan-hewan itu saat ini banyak dieksploitasi, kemudian banyak yang berupa sirkus-sirkus, bagaimana hewan itu dijadikan tontonan tanpa memenuhi hak-hak mereka sebagai hewan. Tentu hal ini membuat kita harus lebih berpikir bahwa mereka itu harus hidup pada tempatnya. Boleh saja ketika merawat ya memang misalnya merawat burung, merawat hewan-hewan lain, asalkan hak-haknya terpenuhi. Tapi sebaik-baik tempat sahabat adalah pada habitatnya. Begitupun kera. Ketika kera dijadikan sebagai alat eksploitasi untuk menghasilkan uang, kera itu dijadikan sebagai pertontonan, yang terjadi adalah mereka tidak akan hidup selayaknya. Yang akan terjadi adalah tidak ada keseimbangan dalam ekosistem. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi hewan, untuk mencintai hewan. Tentu mencintai hewan itu bukan berarti seperti kita mencintai manusia, karena hewan memiliki latar belakang yang berbeda dengan manusia. Dia hidup di hutan. Bagaimana akhlaknya? Jangan diganggu. Jangan bawa dia ke perkotaan. Jangan bawa dia ke rumah. Itu adalah akhlak. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi Nabi Muhammad bersabda, sayangilah siapapun yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Artinya yang di bumi itu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, kita sayangi. Nanti Allah, para malaikat, dan seluruhnya
yang akan menyayangi kita. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menyayangi hewan, mencintai hewan, berakhlak kepada binatang, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada hewan justru menciderai cinta itu sendiri. Terkadang kan kita ingin sekali mencintai hewan dengan membawanya ke rumah, padahal sebaik-baik tempat adalah dalam habitatnya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada hewan itu membawa kita ke neraka. Ada seseorang yang memang dia masuk surga karena memberi minum hewan yang kehausan. Tapi ada juga yang masuk neraka karena dia lalai terhadap hewan peliharaannya. Artinya kita harus bisa menempatkan, kalau memang saya bisa untuk memperlakukan hewan ini, maka rawatlah. Kalau tidak bisa, kembalikan dia ke habitatnya. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rizki padanya, Allah yang memberikan makan dan minum padanya. Sahabat, sekali lagi, lagu ini ternyata asik juga untuk kita dengarkan, dan asik juga untuk kita pahami maknanya. Ternyata dari lagu yang hanya kurang dari 3 menit ini, banyak ibroh yang bisa kita dapatkan dari seorang Rhoma Irama. Untuk lebih jelasnya, yuk dengarkan lagu dari Rhoma Irama, Anak Kerajenaka, di YouTube GP Records. Nanti saya sertakan link di bawah ini untuk sahabat bisa menikmati dan mengambil pelajaran dari lagu itu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.